Halo guys, kembali lagi sama aku Afif Effendi. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggambar di AutoCAD secara pemula. Di video sebelumnya kita sudah membuat shortcut sederhana dari line, lalu move, mirror, dan copy. Selanjutnya kita akan membuat shortcut lain. Jadi kita tutorialnya sedikit-sedikit saja ya untuk shortcut-shortcutnya. Jadi yang selanjutnya adalah shortcut Enter. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendelete suatu item. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah di blok dulu. Yang mau di delete bagaimana? Di blok dulu gini ya. Semisal ini mau di delete. Kita blok, klik sekali lalu E itu artinya erase. Jadi kita hapus. Lalu ketikan enter. Seperti ini. Lalu sudah terhapus. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial lagi. Memberikan shortcut lagi maksud saya. Ketika teman-teman nggak mau menghapus atau untuk mengembalikan yang teman-teman hapus, adalah caranya untuk mengembalikan adalah Ctrl Z atau undo. Seperti di Excel sama di Microsoft Word kan juga bisa di undo, sama di redo ini juga bisa di redo. Caranya Ctrl Y. Nah, ini di redo. Misal kita hapus lagi ya, kita hapus lalu enter, terus nggak jadi Ctrl Z, lalu pengen kehapus lagi Ctrl Y, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya shortcut yang saya ajari, saya share ke teman-teman adalah shortcut XL. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat garis bantu. Kita ketikkan XL. Ketika sudah, teman-teman mau garis bantu di mana? Semisal di sini ya. Kita buat garis bantu. Kita paskan dulu. Ketika sudah ada tanda hijau-hijaunya seperti ini, teman-teman langsung klik sekali, lalu tarik ke kanan. Seperti ini. Tarik ke kiri juga bisa. Kalau ke bawah ke atas itu jadinya vertikal ya teman-teman. Kalau ke kanan atau ke kiri itu horizontal. Mungkin teman-teman ada yang garisnya seperti ini, jadi nggak lurus gitu. Nah gini. Caranya bagaimana? Ctrl L. Jangan lupa kemarin sudah saya ajarin. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita klikkan ke kanan sekali. Klik. Ya seperti ini. Lalu kita ESC. Escape ya teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya kita coba ganti layer ya teman-teman. Dari dinding coba kita ganti layer menjadi kolom semisal. Ini semisal saja ya. Jadi prakteknya nanti teman-teman sesuaikan item-itemnya. Shortcut selanjutnya yang saya ingin ajarkan ke teman-teman adalah rectangle atau buat kotak ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita ketikkan REC. Nah ini ada tulisannya rectangle, tapi nggak usah diklik, langsung aja kita enter seperti ini. Teman-teman kiranya membuat rectangle ukuran berapa? Kita coba ketikkan 3000. Setelah 3000 ini adalah satu sisi berarti teman-teman. Kalau sisi yang lain teman-teman harus ketikkan koma dulu. Koma, lalu ketikkan angka dari sisi yang lainnya. Semisal 3000 juga. Maka jadinya seperti ini. Coba kita move ke garis bantu yang saya buat tadi. Seperti ini. Dan kita sudah bisa membuat shortcut rectangle. Coba kita kasih atap seperti gambar yang sebelumnya. Tapi aku nggak mau atapnya menggunakan line seperti biasa.
kita coba shortcut yang lain. Kita pakai polyline. Caranya bagaimana? Kita ketikkan PL, enter. Kita cari garis tengahnya, lalu kita naikkan ke atas. Seperti yang kemarin, kita pakai tinggi 2500. Seperti ini. Kemarin berapa ya? 2500 atau 1500 ya? Kita Ctrl Z dulu. Ctrl Z, jangan lupa tutorial yang pertama tadi ketika kita nggak jadi untuk gambar, kita Ctrl Z seperti ini. Kita ketikkan lagi 1500 seperti ini. Lalu teman-teman pengen membuat ini ya, atapnya. Caranya seperti ini. Kita luruskan sampai garisnya hijau. Ketika sudah hijau seperti ini, teman-teman klik sekali. Lalu teman-teman tarik lagi ke sudut yang ini. Jadi seperti ini. Bedanya apa dengan line? Kalau line itu garisnya pecah-pecah ya teman-teman. Jadi satu-satu seperti ini gitu. Seperti ini. Tapi kalau polyline itu garisnya solid, jadi satu. Jadi seperti ini. Ketika teman-teman select atau klik sekali, maka semua ikut menselect. Jadi ketika teman-teman pindah, maka semua ikut pindah. Kalau ini ketika teman-teman pindah, maka satu saja yang pindah seperti ini. Coba kita mirror seperti yang bangunan kemarin. Caranya kita select lagi, lalu kita mirror seperti ini. Lalu kita ketikkan no. Apa gunanya yes? Kita coba ya teman-teman. Kita coba hapuskan lagi. Kita coba mirror lagi. Tapi kita ketikkan yes seperti ini. Maka teman-teman mendapatkan item yang mirror tapi tidak tercopy. Jadi cuma satu tok. Tidak dua item ya teman-teman. Kita mirror lagi. Tapi kita ketikkan no. Jadi dua item. Kira-kira seperti ini. Shortcut yang selanjutnya kita pakai street. Sebelum street kita buat garis bantu lagi menggunakan XL di dua sisi, di sini dan di sini. Tadi XL sudah saya ajarin ya teman-teman. Coba teman-teman praktekkan tanpa saya jelaskan satu-satu. Setelah itu kita copy XL ini ke kanan. Ctrl L dulu seperti ini. 1 meter. Yang ini juga kita copy ke kiri 1 meter. Seperti ini. Lalu shortcut yang tadi ingin saya share ke teman-teman adalah street. Caranya bagaimana? S enter. Sebelum di S enter kita ini dulu ya teman-teman, blok dulu. Lalu kita pencet S enter. Lalu teman-teman paskan di pojokan. Kita klik sekali. Gunanya street itu untuk memendekkan secara langsung seperti ini. Memendekkan atau memanjangkan suatu item. Kita paskan di garis bantu yang teman-teman buat tadi. Pastikan tandanya siku seperti ini. Jadi ini sudah lurus ya teman-teman. Kita klikkan sekali. Yang sampingnya juga kita street juga. Kita blok, enter sekali lagi, lalu klik ke kanan. Jadi seperti ini. Lalu teman-teman hapus garis bantunya, blok dari kanan bawah ke kiri atas, lalu enter. Ini juga kita hapus, maka sudah jadi dua rumah. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Jangan lupa berkarya hari ini.